Oke, ini soal token tugas yang pertama. Jadi di sini ada sebuah teks dan gambar di mana kalian harus baca dulu. Kenapa? Karena di sini berisi informasi tentang istilah amplitudo, frekuensi, dan periode. Karena soalnya nanya ini. Kita suruh lihat gambar grafik dari sebuah simpangan nih, yang warna merah ini adalah simpangannya. Kemudian kita suruh lihat pernyataannya, ini benar atau salah. Diminta manakah pernyataan berikut yang salah. Berarti kita carinya yang salah. Kita lihat yang pertama, amplitudo. Apa sih amplitudo itu? Amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Mana yang disebut dengan maksimum? Kita lihat di sini soalnya. Dia bilang titik R dan titik V pada gambar menunjukkan simpangan maksimal benda yang disebut amplitudo. Mana dia titik R? Ini dia titik R. Mana titik V? Ini dia titik V. Jadi yang disebut dengan amplitudo itu adalah simpangan maksimum. Kalau di gambar berarti ini nih, si puncaknya ya. Si puncaknya itu adalah amplitudo. Berarti kalau yang di bawah ini adalah V-nya, yang amplitudonya. Berarti kalau di gambar sini ini adalah amplitudo. Berarti yang di sini juga amplitudo. Besarnya berapa? Lihat di sini. Besarnya 20. Yang di sini juga besarnya 20. 20 apa? 20 cm. Ya, di grafik ini, di gambar ini dia ngasih tahu bahwa amplitudonya ini besarnya adalah cm. Sedangkan yang di soal dibilangnya 20 meter. Berarti salah ya. Ini salah. Periode pegas adalah 2 second. Lihat lagi di soalnya, yang dimaksud dengan periode itu apa? Untuk satu siklus, nah ini nih, untuk satu siklus getaran harmonis diperlukan satu bukit, itu PQRST. PQRST ini satu bukit, serta satu lembah yaitu TUVWP. Waktu yang diperlukan benda untuk mencapai satu siklus nih, waktunya itu disebut dengan periode. Jadi waktu untuk dari P ke P lagi itu adalah periode begini. Ini adalah satu siklus. Jadi ada satu bukit dan ada satu lembah. Waktunya, waktu dari dia titik awal ke titik yang di sini itu disebut dengan periode. Ini waktu nih. Ini waktu nih. Berarti dari sini nih, dari 0, satu bukit, satu lembah. Nah, ini adalah satu periode. Berapa waktunya? Waktunya adalah ini. 2 second. Periode pegas adalah 2 second. Betul. Dari detik 1, ini detik 1, sampai dengan detik 2 adalah setengah periode pegas. Ini detik 2, berarti gini doang. Satu lembah doang. Tadi satu periode, ini atau satu siklus, itu adalah satu bukit, satu lembah. Kalau dia cuma lembahnya doang, berarti ini setengah. Karena dia harus ada satu bukit lagi. Di sini satu bukit. Berarti ini setengah. Ini adalah setengah periode. Dari sini ke sini setengah periode. Ini betul ya. Setengah periode. Berarti yang salah hanya si ini. Ini nih. Pernyataan yang salah. Lanjut, sebuah partikel bergerak harmonik sederhana. Ada persamaan simpangan ini, persamaan simpangan. Diketahui berarti Y sama dengan 8 sin 0,25 T. Dari satu persamaan ini kita bisa mencari besaran yang lain. Kenapa? Karena persamaan simpangan itu adalah A sin omega T. Berarti bisa kita ketahui 8 ini adalah si A. A itu 8 meter. A itu berarti apa? Amplitudo. Sin 0,25 T. Ini T, ini T. Berarti 0,25 itu adalah omeganya. Omeganya 0,25 radian per second. Yang ditanya adalah yang A,
amplitudo, yang B periode, yang C frekuensi, yang D V pada saat T, berarti Vt, di mana T-nya itu 2pi second. Yang E percepatan pada saat T, T-nya itu adalah 2pi second. Yang F kecepatan maksimum, Vmax. Yang G percepatan maksimum. Jawab. Yang A. Ini tanya amplitudo. Amplitudonya langsung dapat kan? Dari persamaan simpangan. A-nya adalah 8 meter. Yang B. Periode. Kalau diketahuinya hanya persamaan simpangan, berarti periode itu bisa kita tahu dari mana? Dari hubungannya dia dengan omega. Omega sama dengan 2pi per T. Berarti T itu sama dengan 2pi per omega, di mana omeganya ini 0,25. Berapa? 2 dibagi 0,25? 8pi second. Yang C, frekuensi juga sama. Frekuensi bisa kita ketahui dari hubungannya dia dengan omega, di mana omega itu 2pi F. Tapi frekuensi juga bisa kita cari hubungannya dengan periode, di mana frekuensi itu 1 per T. Kalian bisa cari pakai ini atau pakai ini. Kalau saya lebih mudah berarti pakai yang periode. Frekuensi itu 1 per periode per T, 8pi Hertz. Lanjut yang D, kecepatan pada saat yang D. Sini. Simpangan itu adalah A sin omega T. Kecepatan itu adalah A omega cos omega T. Ini adalah kecepatan pada gerak harmonik sederhana. Berarti kecepatannya berapa? A-nya itu adalah 8. Omeganya 0,25. Cos 0,25 dikali T. T-nya berapa tadi yang dia minta? T-nya itu adalah 2pi second kali 2pi. Ini T ya. Berarti 8 dikali 0,25, 2. Cos 0,25 dikali 2, 0,5 pi. Pi itu kalau di belakang kosin pi itu nilainya adalah 180 derajat. Berarti 180 dikali 0,5 yaitu 90. Cos 90 berapa sih? Cos 90 itu adalah 0. 2 dikali 0, 0 meter per second. Lanjut, yang E. Yang E itu yang ditanya adalah percepatan. Simpangannya A sin omega T. Kecepatannya adalah A omega cos omega T. Percepatannya apa? Percepatannya itu adalah min A omega kuadrat sin omega T. Kalau A pada saat T 2pi second berarti min A-nya 8. Omeganya 0,25 kuadrat sin 0,25 dikali T-nya tadi dimintanya 2pi. 2. Ini berapa? Min 8 dikali 0,25 kuadrat. Min 0,5. Sin tadi sama ya, 0,25 dikali 2pi itu hasilnya adalah 90. Sin 90 berapa sih? 1. 0,5 dikali 1 min 0,5 meter per sekon kuadrat. Lanjut. Ini nggak muat ya kalau di sini, berarti ke sini ya. Yang F ditanya adalah V maksimal. Gimana cara mencari V maksimal? Kita lihat persamaan V-nya dulu. Nih, ini adalah persamaan V. Jadi V itu sama dengan A omega cos WT.
Maksimal banget V-nya tuh berapa sih? Ketika ini nih, yang berubah-berubah itu kan si sudutnya. Nah, sudut berapa yang paling maksimal? Cos berapa yang paling nilainya paling gede? Cos 1. Karena nilai cos itu kan 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah 0. Gitu kan? Berarti yang paling gede cos berapa? Cos 1. Nilai cos yang paling gede itu adalah nilai 1. Berarti Vmax itu adalah A dikali omega dikali 1. Ini adalah Vmax-nya. A dikali omega. Berapa A-nya? A-nya itu adalah 8. Omeganya 0,25. 8 dikali 0,25 yaitu 2. Berarti V maksimal adalah 2 meter per sekon. Yang G, percepatan maksimal. Sama kayak tadi, ini adalah persamaan percepatan. A itu adalah min A omega kuadrat sin omega T. Yang berubah tuh apa? Yang berubah tuh cuma sudutnya. Ini semua sama. Berarti paling maksimal banget ketika sinnya berapa? Nilai sin yang paling gede adalah 1. Karena nilai sin itu dimulai dari 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Berarti paling maksimal nilai sin itu adalah 1. Berarti A maksimal itu adalah min A dikali omega kuadrat dikali 1, ya kan? Berarti ini adalah persamaan percepatan maksimal. Berapa A-nya? A-nya itu 8. Min 8 dikali omega kuadrat 0,25 kuadrat. Berapa hasilnya? Min 0,5 meter per sekon kuadrat. Ini adalah soal token tugas kedua. Sebuah bandul ya, berosilasi. Osilasi itu adalah bolak-balik ya, bolak-balik. 6 kali selama 5 second. Yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Osilasi 6 kali, berarti N-nya sama dengan 6. Waktunya sama dengan 5 second. Yang ditanya adalah periode dan frekuensi. Jawab. Periode itu berarti T per N. Berapa T-nya? 5. Berapa N-nya? 6. 5 per 6 second. Frekuensi N per T. Atau bisa juga 1 per T. Mau yang mana terserah, sama aja. Jadi frekuensinya 6 per 5 Hz. Jadi jawabannya yang mana nih? Periode dulu kan yang ditanya, 5 per 6, 6 per 5. Yang B. Lanjut, ini soal yang kedua di tugas kedua. Periode gerak bandul. Jadi ada periode bandul, ada periode pegas. Nah, ini lagi menyatakan periode bandul. Beda ya, bandul sama pegas. Ini frekuensi pegas. Di sini kita mengelompokkan mana yang benar, mana yang salah. Kita lihat pernyataan yang pertama. Besar periode suatu ayunan, berarti yang mana? Yang ini. Ini frekuensi, yang ini periode. Besar periode suatu ayunan bergantung pada panjang tali. Benar gak? Panjang tali itu apa sih? Panjang tali itu L. Ini ada panjang tali. Dan massa benda. Ada massa benda gak di sini? M. Gak ada kan? Berarti tidak bergantung pada massa benda periode itu. Di pernyataan ini adalah salah. Yang kedua, besar percepatan gravitasi. Itu G berarti ya. Tidak mempengaruhi periode. Lihat yang T. Ada nggak G? Ada nggak percepatan gravitasi? Ada. Berarti dia mempengaruhi kan? Gravitasi itu mempengaruhi periode. Berarti ini pernyataannya salah. Semakin panjang tali bandul, jadi talinya makin panjang nih. L-nya makin besar artinya. Semakin besar periode gerak bandul. Lihat T. Panjang talinya di sini nih, di atas. Berarti kalau semakin besar nilai L,
Berarti semakin besar juga nilai T. Ini benar. Yang 4, semakin panjang tali bandul, semakin besar frekuensi. Kita lihat frekuensi. L-nya ada di bawah per nih. L-nya ada di bawah. Berarti kalau semakin besar si L, semakin kecil kan nilai di sini. Berarti semakin kecil juga nilai frekuensi. Berarti salah. Semakin panjang tali bandul, semakin kecil karena dia dibaginya semakin besar. Berarti salah nih pernyataannya. Yang kelima, massa bandul tidak mempengaruhi periode dan frekuensi. Di sini nggak ada massa, di sini juga nggak ada massa. Berarti massa itu tidak mempengaruhi periode maupun frekuensi. Betul. Oke, soal terakhir. Sebuah pegas diberi beban 4 kilo. Diketahui. Ini pegas ya, lagi ngomongin pegas. Yang tadi kan ngomongin bandul. Sekarang kita ngomongin pegas. Bebannya adalah 4 kilo. Masanya 4 kilo. Sehingga pegas bertambah panjang. Bertambah panjang itu delta X 10 cm. Kalau panjang itu harusnya jadi meter, berarti 0,1 meter. Jika beban digetarkan, berapakah tetapan pegas, periode, dan frekuensi? Gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya, tadi ada 3. Yang A itu adalah tetapan pegas. Tetapan pegas itu apa sih? Konstanta. Itu berarti nilai K-nya. Yang B, periodenya. Yang C adalah frekuensinya. Di sini udah dikasih petunjuk nih hintnya. Cari tetapan pegas terlebih dahulu. Kita harus nyari tetapan pegas terlebih dahulu melalui persamaan gaya pemulih pegas. Nah, ini kan pada pegas ya. Berarti gaya pemulih pegas. Apa sih gaya pemulih pegas? Itu adalah F sama dengan min K delta X. Ini pada pegas. Gaya pemulih itu juga ada pada bandul. Gaya pemulih bandul itu nilainya adalah F sama dengan mg sin theta. Beda ya, beda antara pegas sama bandul. Gaya pemulihnya beda, periodenya beda, frekuensinya beda. Oke, kita coba jawab yang A. Bagaimana mencari ketetapan pegas dari gaya pemulih? Gaya pemulih pegas itu F sama dengan min K delta X. Di mana F-nya ini apa? F-nya ini adalah gaya. Gaya apa yang ada pada pegas? Di sini pakainya gaya dari si massa nih, dari si beban. Berarti gayanya adalah gaya berat, si W dengan min K delta X. Berapa gaya beratnya? mg sama dengan min K dikali delta X. M-nya adalah 4, G-nya 10. Min K dikali 0,1. Gak muat ya di sini. 40 min 0,1 K. Berarti K-nya 40 per min 0,1. Min 400 sama dengan K. Tapi konstanta pegas itu tidak bernilai minus. Minus ini sebenarnya punyanya si gaya untuk menunjukkan gayanya itu arahnya kemana. Jadi K itu ya nilainya positif 400 dengan satuan Newton per meter. Ini K-nya. Yang B yang ditanya adalah periode. Ingat ini adalah periode pada pegas. Beda ya sama soal sebelumnya. Ini adalah periode pada bandul dan ini frekuensi pada bandul. Nah, ini periode pada pegas. Berapa nilai periode pada pegas? 2pi akar M per K. 2pi, M-nya berapa? 4. K-nya 400. 2pi, ini akarnya kita hilangin. Berarti 4. Akar 4 itu adalah 2. Per akar 400 itu adalah 20. 2pi ini 1/1000.
10. 2pi kali 1, 2pi per 10. Berapa 2pi per 10? 0,2 pi. Nah, di soal dimintanya pi itunya diubah. Pi ya, pi itu nilainya 3,14. Berbeda tadi kalau di belakang cos atau di belakang sin nilainya 180. Tapi kalau misalnya di sini nilainya jadi 3,14. Berarti tinggal dikaliin 0,2 dikali 3,14 itu hasilnya adalah 0,628 second. Ini periodenya. Yang C, frekuensi. Frekuensi kebalikan dari si periode. Berarti 1/2pi, yang ini dibalik, K per M. Frekuensinya 1/2pi. Akar, K-nya berapa? 400 per 4. 1/2pi akar, berapa nih 400 bagi 4? 100. 1/2pi sama dengan 10. Berarti 10/2pi. Berapa 10/2pi? 5 per pi. Atau 5 dibagi 3,14. Atau langsung aja bisa nih, frekuensi itu 1 per T. T-nya udah dapet kan ini. Berarti tinggal 1 per 0,628. Berapa sih ini hasilnya nih mereka berdua? Ini hasilnya adalah 1,592 sekian. Nah, di soal mintanya maksimal 2 angka di belakang koma. Berarti 1,59. Atau kalau ada yang nulis 1,60 juga boleh.